Kita jalan-jalan ya. Awas, Siap. hati-hati. Katanya deket sini ada warung makan lele enak, Pak. Enak. Enak. Tahu nggak kenapa pakai Kenapa? kantor di sini? Karena Kenapa? banyak makanan. Oh gitu. Iya. Katanya hobi banget makan soalnya kan Arsyad. sangat. Paling favorit itu bener mie ayam. Tapi sorry banget kalau zaman kecilnya kebanyakan mecin kayak Arsyad Rashid gedenya gini mah kita makan mecin nggak apa-apa jadinya. Jangan Nggak begitu juga, boleh ya? nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tapi abis itu saya juga suka masak kan. Oh iya. Ya, Halo jadi, Ibu. Halo Bu, mohon maaf Bu, gangguin Permisi. Bu. Misi ya. Bu, Si Bu. ganteng nggak Bu bawa bapak sebelah saya? Enak ya Bu? Ganteng. Makasih Bu. Pak, banyak yang bilang Bapak ganteng di sosial media. Followernya sampai 180.000 dalam kurun waktu 2 tahun jadi persona yang muncul di sosmed gitu. Langsung punya banyak fans. Terus juga kalau kita perhatiin nih di sosial medianya seorang Arsyad Rashid, di scrolling hampir nggak ada hatersnya. How come? What kind of image yang akhirnya berhasil Bapak tunjukkan yang memang entah itu direncanakan atau tidak sampai akhirnya bikin publik kayak gitu Pak Arsyad? Gini lah, pokoknya buat saya, this is the way I am. Saya apa adanya, karena I believe yang namanya authenticity, authentic. Ya udah jadi lu aja gitu, ngapain ini. Jadi makanya kan, I don't know, you know, my asa. Saya punya leadership yang namanya asa kan. So A-nya tuh authentic. Yang kedua, spirituality, which is values, nilai-nilai. Yang ketiga, namanya agile. Agile itu untuk apa? Adaptif, inovatif, berpikir di luar kotak, sama harus kokoh, nyantai, pikirin yang gitu. So ya alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai ada deh. Jangan ada hatersnya. Iya kan, tapi biasa nih katanya Pak, hati-hati Pak. Kenapa? Ini udah masuk politik Pak. Aduh, kalau kenapa tuh jadinya? Itu Pak, namanya ada yang namanya buzzer, ini itu. Wah, gue takut juga. Ya ini mau gimana lagi? Iya Pak, nanti kita liatin, bener gak tuh Pak account-nya? Nanti gini, nanti orang-orang buatin. Ya mau gimana, ya udahlah. Tapi gini lah, one thing, saya separate apa yang saya lakukan. Ya, jadi kalau pengen saya bilang, sama teman-teman semua. Khususnya kan yang bantu saya di situ tuh putriku. Oh. Dan teman-temannya. Anak keduanya Pak Arsyad? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Nomor 3, seorang putri. Nah, saya bilang sama dia, saya kasih ini ya. Dan dia punya sama teman-temannya nih. Nah, mereka lah yang mikirin nih, ya kan, gini. Ya kan? Gimana nih kita ngobrol? Karena dia tahu saya kan. Iya ya, kan papa sendiri. Yes. Ya. So, ya udah. Oke. Gitu. Jadi dengan demikian ya di situ-situ aja. Oke. Next question. Siapakah putrinya Pak Arsyad? Ada namanya. Ada namanya. Pak Arsyad selalu membungkus rapi identitas keluarga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mau googling, siapakah istri Arsyad Rashid, anak Arsyad Rashid nggak bakal ada di Google. Bagaimana sampai disembunyikan sebegitunya? Kenapa alasannya? Kan gini, pertanyaan mendasar. Orang banyak nanya saya, mana Pak ini? Loh, tunggu. Yang dalam public space itu, yang menjadi seorang figur publik itu siapa? Itu saya. Boleh nggak sih, saya cuma minta bahwa untuk istri dan anak-anak saya, keluarga saya semua, kan bukan untuk public consumption, mereka juga punya kehidupan sendiri-sendiri gitu. Kasihan dong, mereka juga pengen hidup, mereka pengen ya apa yang mereka, the way they are gitu kan. Nah jadi ya itu, makanya saya bilang tolong ya, kalau yang ini kita jaga gitu kan. Dan supaya tadi, kalau saya sekarang kan udah bingung, saya pernah cerita kan, dulu kan nggak pernah mikir datang santai, tiba-tiba Pak, saya ikut foto bareng Pak, saya ini Pak, aduh. Kaget juga loh. Iya benar. Mungkin disangkain Joy Astro kali Pak. Bener juga, karena mungkin gara-gara si Joy itu. Ngomong temen dia. Bener. By the way kita udah mau sampai ke warungnya. Habis ini kita akan makan favoritnya Pak Arsyad, makan lele. Apa tuh? Pecel lele. Oke, kita udah duduk di salah satu warungan Sunda dekat kantornya Pak Arsyad. Tapi Pak Arsyad, sebelum kita ngeliat-liat ke situ mau makan apa, sekarang saya mau nge-challenge Pak Arsyad dulu karena soalnya kan Pak Arsyad suka banget kulineran. Kita mau ngecek seberapa tahukah Pak Arsyad tentang khasanah kuliner Nusantara. Tapi untuk membuat ini lebih seru, kita akan kasih penutup mata. Jadi Pak Arsyad gak boleh lihat. Are you ready, Pak? Let's go. Oke, siap. Kita tutup dulu matanya sebelum dikeluarin. Oke, kita akan mulai dari makanan yang pertama. Silakan Pak Arsyad.
Mana bener nggak nih? Benar, benar. Apakah itu? Ini kue. Heeh. Kayak Dari kue, teksturnya. kayak kue apem gitu. Kue apem? Benar? Benar! Bener nggak? Benar! Next, Pak Arsyad. Tunggu. Mana? Silakan. Makan lagi Oke. kan? Ya, makan lagi. Mana nih? Oke. Nah ini kue. Kue apa? Ini kayak kue pisang tuh yang ada putih-putihnya tuh, apa dipanggil ya? Namanya tuh- Nama kuenya apa, Pak Arsyad? Itu dia nama kuenya apa ya? Tapi enak. Tapi enak. Next ya, Pak Arsyad. Namanya lupa. Namanya lupa. Tapi pertama. Oke, ciri-cirinya kita terima deh. Next, Pak Arsyad. Silakan. Kue apakah ini? Ini bingung. Ini bingung. Coba diingat-ingat memori rasanya. Kue apakah ini, Pak Arsyad? Karena rasanya kayak ada gula merahnya. Oh. Kalau saya kebayangin mestinya warnanya kayak apa tuh kayak model gula merah gitu. Oh, coklat warnanya. Ya, Oh. dark chocolate gitu. Oke. Mestinya sih karena rasanya begitu. Kayak gitu. Nama kuenya? Ah, tuh dia nggak tahu. Itu dia nggak tahu. Nah. Oke, nggak masalah. Nah, yang ini Apa nih? Pak Arsyad. Silakan Pak Arsyad. Gimana ini? Pak, langsung masuk mulut. Oke. Bulat, dalamnya gula merah, Heeh. pakai kelapa di luarnya. Heeh. Apa sih Nando, Masya Allah namanya. Tepuk tangan buat Pak Arsyad. Oke, udah mulai buka mata Pak Arsyad. Aduh. Silakan dilihat satu persatu. Tuh bener kan? Aku nggak tahu ini bener. Ini Benar, benar. Bener. Jawaban pertama kue apem apa betul? Betul. Jawaban kedua nama kuenya adalah kue Nagasari. Nagasari. Tapi bener dong saya menjelaskannya Bener. pisang bagaimana. Benar. Yang ketiga namanya apa Pak? Ini Arsyad? bingung saya. Ini namanya kue cucur. Gue cucu. Heeh. Apa? Di Amerika nggak ada Pak Arsyad? Nggak ada. Nggak ada. Itulah bedanya Indonesia. Iya. Indonesia lebih kaya Benar, makanan. benar Pak. Kalau Yang- mereka steak aja, Steak steak, aja. hamburger salad. Ini banyak. Yang ini Saya rasa bener saya rasa dong. benar. Yang terakhir Tuh, bener dong. yang apa namanya bulat-bulat. Pak Arsyad? Namanya tuh yang berat. Namanya. Ini nama. Minta bocoran. Tulis. Tuh, telepon. Tapi bener di situ Benar. dia. Tepuk tangan lu, Pak Arsyad. Ternyata kamu benar Aduh. pecinta kuliner ya. Tahu rata-rata namanya gitu. Hmm. Mantap punya. Tapi karena kita udah nyampe di warung makan kue-kue doang sama sayur asem nggak seru. Lebih baik kita langsung makan menu yang Makan berat ya? aja ya. Bukan mau nyobain lele. Bener. Cobain. Oke. Penasaran ada apa sih antara Pak Arsyad sama lele? Kenapa terlele-lele mulu gitu Pak? Enak lele itu. Masa sih? Bener, asli. Apa enak? Apa sih? Bener. Saya nggak pernah makan lele soalnya. Oh, nggak pernah makan lele? Saya nggak pernah Tanya, makan Mbak, lele. suka makan lele nggak, Mbak? Nih, gini ada cerita. Jadi, Coba. mama saya suka banget makan lele. Ya kan? Sampai-sampai. Ini epic nih. Nggak bisa. Di rumah, ya kan? Kita sekarang namanya berternak lele. Serius? Serius. Di rumahnya Pak Arsyad? Iya, asli. Wow. Kenapa? Jadi gara-gara aja nih waktu pandemi. Waktu pandemi kan, kita semua keluarga waktu itu semua udah nggak kemana-mana dong, semua di rumah. Terus akhirnya mulai mikirin, itu kan nggak tahu, bingung. Ada apa nih nanti gimana? Iya. Akhirnya bilang keluarga, udah kita putuskan, kita harus independen. Oke, apa tuh independen? Berarti mulai bikin apa? Sayur-sayuran. Oh, Nanam sayur-sayuran, ya kan? Habis itu nanam apa lagi nih? Mau tanya nih, wah kita mau apa nih? Kalau ada dagingnya dong. Wah sapi, kambing, ayam, itu apa nih? Terus akhirnya pada waktu itu bilang, itu ada kolam renang. Terus? Yang itu kenapa kan ada satu orang yang kepake gitu kan. Wah kenapa nggak ikan aja dan sehat gitu kan. Akhirnya udah, habis itu kan ngobrolin nih, mau ikan apa? Ya, kita berargumentasi dong semuanya. Akhirnya bilang, akhirnya menang lele. Oh gitu? Karena we love lele kan. Akhirnya udah deh. Kalau gitu ternyata rupanya juga untuk berternak lele itu paling mudah katanya. Paling gampang? Paling gampang. Ya udah. Sekarang ya udah lagi kita air ternyata ya. Jadi lucu nih sekarang. Ternyata lele kita enak. Bersih. Di dalamnya bersih gitu kan, very white. Sampai istilahnya kayak unagi gitu loh, ya kan kayak Jepang-Jepang gitu loh. Makanan mahalnya kayak belut Jepang ya? Jadi kalau digituin tuh, wah
ternyata dalam tuh nggak bau, enak, kan rasanya asik. Akhirnya saya bilang, terus akhirnya keluarga bilang, Pak kita jual aja, daripada cuan. Ya kan? Tetep ya, cuan. Cuan dong, kan gimana? Iya. Akhirnya kita lagi introduce nih, serius ini. Mengintroduce mana-mana sampai untuk bisa jualan ke restoran. Serius? Serius. Jadi sampai jadi supplier? Pengen jadi itu, lagi proses sekarang. Wow. Karena udah banyak sekarang. Kan nggak ngapain keluarga mau makan Iya, banyak bener. lele ya kan. Jadi dari kolam renang doang sampai akhirnya sekarang Iya. makin serius. Serius, akhirnya sekarang kita Udah coba. nambah kolamnya juga? Udah, akhirnya kita ada lebih proper lah. Dikasih yang bulat-bulat gitu, dikasih ininya ya kan, mulai teknologi. Jadi akhirnya berternak lele. Nggak kebayangnya ada rumah di Jakarta Selatan ya kan, rumah Pak Dirutnya Indika Energi, di rumahnya ada apa? Kolam lele. Pak Arsyad, gimana Pak Arsyad melihat potensi bisnis warung ini di Jakarta Selatan? Kan Pak Arsyad mentor bisnis juga nih. Ini promising business ya? Sangat. Oh, Karena ya? at the end, kan, mau gimana pun orang mau makan. Bener. Nah, tinggal sekarang enak atau enggak. Nah, itu yang harus dipastikan kan. Sama itu servisnya. Iya. Efisien nggak, ya kan asik Iya. orang-orang bilang, males nih. Gitu. Makan deh, makan kita makan. Iya, iya. Oke, let's go Pak. Waduh, saya ini kita dulu makan. nih. Nah, Cobain ini. dulu. Oh iya, bener. Menakutkan nggak? Jujur. Jujur nih iya. Pak, saya belum pernah makan lele loh Pak. Bener, very good. Oke. Cobain. Ya kan? Oke. Nih, enggak. Bingung kan gede. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kayaknya yang bikin saya lumayan takut makan lele tuh lihat kepalanya Pak. Oh, udah musuhnya minta kali-kali potong aja kepalanya. Oh, Nggak usah diniin. Nih, misalnya gini. ini moment of truth ya. Moment of Terima truth. kasih program Point of View dan Pak Arsyad bikin saya pertama kali makan lele. Mana? Potong kepalanya. Oh, kepalanya dipotong ya? Biar nggak serem kan? Katanya serem. Serem sih. Ah, Oke. walaupun enak loh padahal tuh kepalanya. Masa? Aduh, makanya. Dah, nggak apa-apa. Iya. Kayak Pak Arsyad cocok jadi duta lele nasional nih menurut saya. promosi lele banget ya Pak Arsyad. Coba deh. Oke Pak. Mana nih? Gak usah beda loh. Kecil, yang ini gede. Kan perdana. Rasa ikan aja sih. Iya gak sih? Pak Arsyad, Yes. tapi ngomongin soal Arsyad Rashid kan orang taunya Pak Arsyad ini kan seorang bisnismen ya. Gimana Pak Arsyad mengawali bidang usaha sampai akhirnya Pak Arsyad sukses dikenal orang sebagai seorang direktur utama dari perusahaan energi segede Indika? Mulai gini. Waktu itu memang waktu pas dari mulai sekolah. Awalnya kan saya pengen jadi insinyur. Ya sebetulnya itu cita-cita ayah kali ya. Oh iya? Ayah tuh bilang, Kak, kalau mau jadi orang, ambil insinyur. Kenapa? Ntar gajinya gede. Indikatornya itu ya, Bener. jadi orang. Pada waktu itu gitu. Ayahnya Pak Arsyad ini kan? Tentara. Terus sampai tentara dia mulai, terus akhirnya dia kerja di swasta. Oke. Ya kan? Terus akhirnya dia bilang, udah, apa namanya, insinyur Kak. Udahlah, saya masuk insinyur, makanya saya ambil electrical engineering kan. Oke. Pada waktu itu namanya computer engineering, tapi di bawahnya itu. Dah, make story short, saya ambil bisnis. Saya pindah 2 tahun, saya ngomong sama ayah. Pikiran kan dia, takut juga sih waktu itu mau pindah. Ya, Padahal udah jalan kuliah 2 tahun. udah tahu. Mulai bilang sama ayah, boleh nggak ya? Mau masukin, apaan nih? Begini, deg-degan. Ya, saya pengen belajar bisnis. Sampai saya pikir kan ayah, wah gimana? Ya udah kalau kamu mau itu, wih, gue bilang, wis oke. Dari saya ambil bisnis, strategik bisnis. Nah, jadi dari awal itu, akhirnya masuk pertama kali saya kerja, gatel gitu kan, pengen usaha, pengen ya imajin. Akhirnya ada temen pengen usaha waktu itu. Dia cerita mas, wah ini gini nih. Akhirnya ini ada tabungan lah, saya masukin kasih gitu, untuk investasi. Dia yang jalan, kita kerja dong, karena kan mesti mikirin dulu nih. Iya. Kalau mesti hidup gimana gitu kan. Akhirnya, apa yang terjadi? Nggak nyampe tahun lebih jebol itu. Habis tuh. Nah, tapi ya mau gimana? Terus dari situ saya belajar. Nggak bisa nih, kalau apa nih saya mesti mau bisnis sendiri aja.
Saya mesti ambil. Gak bisa barengan orang. Udah deh, bukan sama orang oke. Tapi you have to be involved. Ya kan mesti ikut serta, ikut. Jangan dilepas. Jangan obrolan kita, jangan. Akhirnya itu. Nah akhirnya dari situ saya mulai coba bisnis. Akhirnya udah. Nah that's another thing. Jadi memang bisnis itu up and down. Dan tapi kita jangan give up terus udah langsung. Udah deh. Nah, terus coba jalan sampai alhamdulillah. Kayak tadi akhirnya di KNRC, akhirnya sampai hari ini alhamdulillah. Oke. Bersyukur. Lanjut lagi Pak Arsyad, silakan. Pak Arsyad, tapi Pak Arsyad dari kecil tuh udah hidup di keluarga yang privilege nggak sih Pak Arsyad? Kan Pak Arsyad kan sempat dititipin di luar negeri kan zaman kecilnya kan? Betul. Karena ibu sama ayah itu, saya umur berapa ya? 10 lah, main tapi umur 9 atau 10. Terus waktu pas saya udah punya anak dong, umur 9-10 dong, saya lihatin anak saya, terus ada ibu saya, nenek ini kan. Saya bilang sama ibu, Bu, tega banget Bu, ini segini Bu, yuk kirim saya ke sana. Gitu kan, si ibu, gimana, kamu kan mesti ini, coba kamu, kalau nggak kamu nggak seperti sekarang, kata si ibu. Jadi alasannya pendidikan? Ibu merasa satu pendidikan, ayah semua. Yang kedua bahwa harus belajar hidup. Mandiri. Mandiri. Jadi seperti yang saya sekarang, gitu. Saya bilang sama anak-anak, ini adalah kehidupan saya, bukan kehidupan kamu. Ya, jadi kalau dibilang uang ini uang saya, bukan uang kamu. Ya, jadi kalau sekarang bukan ayah papa nggak sayang, tapi kamu harus dicari sendiri. Oh ya? Jadi udah, kamu ini kan, kamu bangun dari bawah. Kenapa? Supaya hidup ini nggak mudah, tantangan hidup itu nggak gampang. Jadi ya udah sekarang Anda membangun yang namanya kehidupan Anda. Tugas kita sebagai orang tua mempersiapkan anak kita untuk yang namanya tadi mereka berjuang dalam hidup ini. Ya, memang ini dilema. Kadang-kadang nggak tega kita. Gila, oh saya mau anak saya lebih baik pada saya, betul. Siapa sih yang nggak mau begitu? Iyalah. Tapi untuk itu terjadi harus menyiapkan bagaimana mereka bisa menjalankan hidup itu. Nah, itulah makanya jangan ya bukan manja itu dibatasin deh. Oke, udah menuju akhir-akhir, piringnya udah rata-rata mau bersih semua ya Pak Arsyad? Almost deh. Almost deh, udah mau ujung. Pak Arsyad, tapi tadi aku sempat mention Pak Arsyad ini dikenal sebagai seorang mentor bisnis, orang yang memang core-nya tuh bisnis banget gitu. Ya. Kalau Pak Arsyad ditanya, aku dan juga mungkin teman-teman anak-anak muda di rumah yang ingin memulai sesuatu tapi nggak tahu harus dari mana, ketika mereka pengen punya cuan, pengen punya sendiri, tapi masih kerja sama orang, kayaknya itu possibility-nya kecil. Bagaimana cara untuk memulai Pak Arsyad? Mulainya tuh gimana? Nih, ngobrol. Ngobrol, gitu ya? Ngobrol. Kenapa? Kita mau lihat bisnis. Peluang bisnis itu datang biasanya yang paling benar adalah kalau kita bisa memberikan suatu solusi, right? In anything, right? Misalnya lah, ini sendoknya kalau kita bikin lebih enteng atau lebih kecil mungkin gampang nih, atau bisa dilipat, karena orang merasa, oh ini gila, kalau misalnya saya mau kemana-mana biar jangan sampai lupa ada sendok, misalnya. Apapun juga, itu adalah mencari solusi. Nah tapi juga kalau sekarang harus mikirin dua hal. Satu adalah membuat suatu solusi yang akhirnya menjadi bisnis. Yang kedua adalah yang punya dampak. Apakah lingkungan, dampak sesuatu. Ini dua hal yang harus kita lakukan. Solusi impactful. Impactful, right. Solution, impactful. Nah, dari situ apa sih? Research kan. Research itu apa sih? Ngobrol. Research itu bertanya. Bertanya sama orang yang memang dalam bidang. Misalnya contoh, buka restoran. Let's say dah, buka restoran. Oke. Datang dong ke restoran-restoran. Ngeliatin dia gimana kerja. Ngobrol sama si ibu kasirnya, bicara sama ininya. Gimana sih? Berapa banyak sih orang datang? That's kalau bahasa kerennya visibility study. Iya kan? Itu kan itu, sebetulnya cuma ngobrol-ngobrol. Nanyain, liatin gimana, belajar, jangan malu bertanya. Nah, hal-hal ini simple, tapi itu sebetulnya yang paling utama. Cuman kan kalau udah disekolahkan, itu dielaborasi kan. Padahal kan visibility study itu adalah bertanya-tanya, pengen tahu research marketnya, market researchnya gimana, pasarnya gimana, R&D, researchnya gimana. Itu yang tadi, melakukan interview, bicarain, nanyain. Terus habis gitu, kalau udah mau ke restorannya, oke, lokasinya di mana. Kalau paling gampang kalau di Amerika dulu ya misalnya, kalau itu salah satu formula yang ada, buka deket McDonald, pasti laku. Oh gitu? Misalnya ya,
Kenapa? Orang udah kan di advertising McDonald banyak tuh pada situ, bikin aja sebelahnya. Orang pasti datang, kalau datang asalkan bisa ini, kita nggak usah susah-susah untuk orang datang. Ngepromonya nggak effort. Nggak tahu effort, tapi yang penting orang sana lihat, ada apa tuh? Gitu kan. Nah ini kan itu namanya inovasi, berpikir out of the box. Kayak saya bilang harus agile, ya kan? Nah, kayak gitu-gitulah dalam bisnis. Jadi balik-balik lagi, Pak nggak punya duit, gimana? Nah itu tantangannya kalau bisnis tuh mesti bikin bisnis tanpa duit, gimana caranya? Nah, oke lah kalau ada tabungan sendiri ya kita masukin. Tapi kan habis itu berjualan sama kakak, sama orang tua, sama teman, sama siapa. Ini gue punya bisnis ini nih, kayak gimana sih? Nah kalau orang mau masuk berarti bisnis itu kemungkinan besar bener. Kenapa? Orang kan udah tanya, emang kayak gimana sih? Dapat berapa sih? Lo mau jualan apa? Kan gitu. Nah itu menjadi suatu proses. Nah, jadi harapannya tadi ngomong sama teman, ngomong sama saudara, namanya kalau bahasa kerennya kan angel investor. Bahasa keren. Tapi kan sebetulnya itu. Habis dari situ nanti nyari duit lagi nih dari mana. Kalau udah kesana ya lebih yang korporasi lah, yang dari perusahaan, dari mana. Ya, kalau bahasa kerennya venture capitalist. Venture capital. Kayak Indica Energy misalnya gitu ya. Nah itu kan sudah perusahaan investasi. Itu. Jadi kita we are not private equity, kita nggak itu, tapi kita TBK. Jadi memang kita ada investasi yang orang bisa investasi di sahamnya, harapannya gitu. Tapi tadi kita harus tetap berubah, melihat keadaan, harus adaptif dalam situasi. Kayak di Indica berapa kali ya, tiga kali kalau transformasi kita. Karena we have to transform. Kayak hari ini, contoh paling kita adalah bagaimana mentransform leadership. Apa? Karena ini sekarang yang millennials, Gen Z, Gen A itu maunya beda-beda loh. Benar. Kemauannya beda. Misalnya, I want flex time. Zaman dulu mana ada flex time. Sekarang flex time. Terus, we need to have this, macam-macam gitu caranya. Jadi kita harus beradaptif terus, ya kan? Karena tadi manusianya juga berubah, zamannya berubah. But that's business. Ikut lah ya. Ikut. Pak, kalau lagi masih kecil kan, anak kecil kalau ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi polisi, mau jadi dokter. Kalau sekarang, kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya mau kaya. Kalau menurut Pak Arsyad, mendingan jadi kaya dulu, apa jadi sukses dulu, Pak? Kalau saya bilang, kaya itu akan datang dari kesuksesan. Dan kaya itu jangan bicara hanya uang. Kekayaan itu bisa kekayaan ilmu, kekayaan memberikan sesuatu social impact. Jadi kekayaan that's all kekayaan. Tapi saya percaya sekali, itu adalah fokus kerja, sukses, dapat cuan, dapat duit udah. Dateng lah. Udah datang. Mengikuti. Gak usah mikir itu. Mimpi sih boleh. Tapi begini, jangan sampai bermimpi, ya kan mimpi terus. Katanya gini, ada satu ulama bilang, satu profesor bilang gini, kalau misalnya mau misalnya nih berdream mimpi terus, tidur. Kalau tidur pasti mimpi. Tapi kalau ingin membuat sesuatu bangun dari mimpi, kerja yang keras, barulah hasilnya ada. Tapi jangan lupa berdoa. Karena jangan lupa di atas. Tetap doa. Terus kayak gitu. Kayaknya saya rasa habis ini tayangan Point of View akan membuat seorang Arsyad Rashid semakin dikenal lagi, akan semakin muncul di layar Bapak Ibu semuanya ya. Setelah ini ya Pak Arsyad, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you banget. Thank you so Salam much. Semuanya. So much. Sukses, semoga dagangannya yang kali ini sukses besar ya. Cuanannya itu adalah GP menang. Tetep ya, cuma ada GP menang. Oke siap, kalau gitu Pak Arsyad lanjutkan lagi makannya, selamat melanjutkan aktivitas habis ini. Terima kasih banyak Pak Arsyad. Oke, baik kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya yang pasti nggak akan lebih seru lagi ya. Bye-bye.